makan siang gratis ini secara umum ya, salah satu program yang bagus. Dinas-dinas yang terkait lah memang harus kerja keras untuk ini, karena ini membuka peluang untuk korupsi. Saya yakin ini akan membuka, bukan menutup ya, membuka ini, walaupun kecil-kecil lama-lama besar. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Akan cobalah berbincang-bincang di sini dengan Ketua Rajamin ataupun Kak Arye Gurning mengenai evaluasi lah ataupun program calon pemimpin Indonesia ini ke depan gitu. Hari ini Ketua, Kak, polemik muncul dengan wacana dipakainya dana BOS untuk program makan siang gratis. Kalau menurut Bang Rajamin sendiri, bagaimana dengan wacana dipakainya dana BOS ini untuk program makan siang gratis? Ya, program makan siang gratis itu kan salah satu judul kampanye kemarin ya. Dan itu juga menjadi kekuatan daya tarik orang untuk memilih. Iya. 02. Tapi orang kan nggak pernah tahu dari mana sumber dananya. Uangnya. Sesudah selesai pemilu muncullah statement mengatakan itu diambil dari dana BOS. Ya. Nah, ini menjadi satu masalah besar. Kalau kita tahu undang-undang mengamanatkan 20% dari APBN itu adalah untuk pendidikan. Tapi kenyataannya sekarang belum ada. Dana BOS ini juga sampai sekarang belum mampu untuk mencukupi sekolah dan seluruh keperluannya. Kalau kita lihat kebutuhan terbesar bangsa ini untuk maju hanya dua. Pertama pendidikan, yang kedua kesehatan. Pendidikan yang gratis atau murah, kemudian juga kesehatan yang murah dan maksimal. Sehingga kalau kita lihat dengan kesehatan yang rusak atau pelayanan yang buruk, akhirnya menjadi cost, biaya yang tinggi bagi kehidupan ini dan banyak spend of money. Uang kita pergi ke luar negeri karena sakit penyakit. Misalnya Penang, Kuala Lumpur. Karena kita tidak punya kemampuan untuk mengadopsi semua ini. Di sini pelayanan tidak maksimal, kemudian juga fasilitas juga tidak bagus, ada BPJS tapi tidak bisa dinikmati dengan baik, ya kan? Jadi kalau kita lihat dana BOS ini kan idenya bagus, ya, bagaimana sekolah itu bisa disupport, termasuk kegiatan-kegiatannya. Kalau diambil nanti, sedangkan ini aja belum cukup, bagaimana lagi nanti? Apakah di uang sekolah yang akan dinaikkan? Saat satu sisi kita kasih makan siang gratis, di satu sisi lain uang sekolah naik. Ya. Biaya pendidikan. Harusnya ketika ada makan siang gratis, serta merta juga pendidikan murah, supaya semuanya bisa menjadi signifikan. Ya, kalau misalnya satu sisi kita mendapat fasilitas, satu sisi membludak, itu juga sama saja dengan nol. Jadi kalau kita harapkan, sebenarnya solusinya tentang dana ini nggak sulit. Indonesia ini bukan kekurangan dana, bukan kekurangan income, bukan kekurangan omset, bukan kekurangan orang pintar. Ya, kalau kita lihat posisi keuangan APBN, banyak kebocoran-kebocoran, defisit-defisit karena inefisiensi. Ya, inefisiensi anggaran, kemudian penggunaan anggaran tidak tepat sasaran, kemudian juga banyak biaya-biaya yang tidak masuk akal, kemudian juga tidak ada transparansi yang terbuka. Kita tidak menentang yang namanya program ini, tapi harus jelas, akuntabel ya. Ketika dibilang anggaran diperhitungkan berapa juta orang satu hari mau dikasih makan, kali berapa, kemudian mutunya bagaimana, kepada siapa diserahkan ini, vendor-vendornya lagi. Jadi kan semua jadi, artinya program yang baik ini jadi bancakan nantinya. Makanya perlu secara terbuka semuanya itu dijelaskan. Nah, kalau untuk menangani keuangan yang namanya bantuan biaya makan gratis ini, kita punya tambang yang begitu hebat, kita punya alam yang begitu menarik, kita punya SDM manusia yang begitu banyak, tidak ada yang kurang lagi. Tapi kemana uang ini semua? Ya kan?
Nah, kalau kita lihat utang luar negeri kita makin meningkat. Memang bukan tidak ada pembangunan, tapi setidak-tidaknya semakin tahun ketergantungan kita sama luar negeri semakin kecil. Karena apa? Karena daya tahan kita kuat. Contohnya misalnya kita import beras, import ini, apa yang nggak kita import sekarang? Sehingga cadangan devisa kita keluar. Itu kan inefisiensi. Kita mesti beli pakai dolar, sedangkan di sini mesti jual rupiah. Akhirnya menanggung rakyat. Jadi seperti misalnya swasembada pangan harus ditingkatkan, ya. Nah, karena kebutuhan terbesar 10 tahun ke depan krisis pangan. Itu sudah antisipasi, ya. Jadi krisis pangan ini bagaimana caranya? Pupuk tersedia dengan cukup, lahan sehat, manusia juga sehat, alat-alat cukup. Semua hari ini kan kalau kita lihat ketika ada satu proyek besar, itu bukan jadi meningkatkan pengaruh proyek itu, tapi mengambil keuntungan bagi proyek itu. Nah, setiap ada kebijaksanaan pemerintah, ada regulasi yang dikeluarkan, itu menguntungkan sepihak. Padahal sebenarnya itu untuk menguntungkan semua pihak. Nah, contohnya hari ini harga beras naik, ya kan? Solusi yang dibikin pemerintah untuk cepat adalah mengimpor. Siapa yang untung? Ya importir. Makanya saya berharap pemerintah yang terendah sampai yang tertinggi itu harus sinergi. Artinya ketua kurang sepakat lah. Kita bilang kalau seandainya dana makan siang gratis ini diambil dari dana BOS. Ya nggak cocok, bukan nggak sepakat, nggak cocok. Sedangkan dana BOS ini sendiri belum cukup. Harusnya di drop lagi dana untuk pendidikan. Kalau kita lihat sekolah-sekolah masih banyak yang gamung. Kemudian kita lihat furniture sekolah, meulernya jelek. Kemudian juga kita banyak lihat guru-guru masih punya sampingan karena kecukupan kurang gaji. Masih banyak guru-guru honor yang sudah 15 tahun, 20 tahun jadi honor. Itu kan kasihan. Nah, sebenarnya ini yang perlu kita benahi dulu. Ya, kalau untuk yang namanya dana untuk makan siang itu, bisa dapatkannya itu. Kalau semua kita kurangi kebocoran. Oke, ke Kak Arya Gurning lah. Kakak kan selama ini penggiat sosial. Dua sektor ini, makan siang gratis dan pendidikan ini merupakan faktor sosial. Bagaimana pengamatan kakak selama bergelut di masyarakat? Karena dua-dua ini sangat penting. Program makan siang gratis itu untuk peningkatan kesehatan, mencegah stunting dan segala macam. Kemudian sedangkan dana BOS ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia dengan harapan supaya pendidikan bagus, sumber daya manusianya juga bagus. Kalau menurut kakak sendirilah sebagai penggiat sosial, kalau disuruh memilih satu di antara dua, mana yang lebih diprioritaskan? Sedikit saya ulas sedikit ya. Yang pertama itu kan dana BOS, yang kedua makan siang gratis. Iya. Dana BOS ini kan sangat riskan ya. Riskan juga untuk sekolah-sekolah yang menerima. Artinya dana BOS ini pun terkadang saya nggak tahu apa inikah termasuk untuk yang penerima tunjangan untuk anak-anak, apakah itu dari dana BOS diambil atau itu tersendiri, saya kurang tahu. Dari dana BOS ya? Tersendiri ya. Biaya operasional sekolah. Oh iya. Dana BOS ini juga kadang tidak cukup karena kan tergantung siswa. Jumlah murid. Jumlah muridnya dikali sekian, itulah. Jadi itu yang membuat terkadang sekolah itu kita katakan tidak maju atau stuck di tempat yang mungkin seperti itu juga. Artinya kan harus ada amunisi yang cukup bagaimana sih sekolah tersebut bisa menjadi maju. Kalau misalkan dana BOS yang mungkin tidak tercukupi, ya otomatis pergerakan untuk mengajar pun pasti berkurang. Salah satunya adalah mungkin perlengkapan di sekolah, baru gedung-gedung sekolah yang mungkin berpuluh-puluh tahun mungkin sudah lama tidak ada untuk perbaikan seperti itu ya. Artinya itu kan sangat menunjang untuk proses belajar mengajar. Yang kedua untuk makan siang gratis ini
secara umum ya, salah satu program yang bagus ya, yang sangat bagus yang saya katakan itu. Yang hanya saya khawatirkan nanti seperti yang dikatakan Bang Raja tadi itu, kalau memang itu diambil dari dana BOS, gimana untuk kelanjutan ke depannya? Tetapi kalau misalkan nanti pemerintah tidak menggabungkan itu dari dana BOS, ya oke, nggak masalah. Nah, yang menjadi masalah lagi yang paling pentingnya nanti untuk pengelola pelaksanaan dari makan gratis ini. Saya takut nantinya ini, pengelolaan makan siang gratis ini diserahkan mungkin ini buru-buru lah ya, namanya tidak ada orang yang tidak mau keuntungan. Pasti saya punya catering, saya punya ini. Akhirnya proses belajar mengajar akan terhambat. Itu pasti terjadi. Dan walaupun itu misalkan ini ada vendor satu dibuat dari ini, pasti ada fee. Nah itu, jadi pengawasan dari Dinas Pendidikan, KPK atau dinas-dinas yang terkait lah, memang harus kerja keras untuk ini. Karena ini membuka peluang untuk korupsi. Saya yakin ini akan membuka, bukan menutup ya, membuka ini. Walaupun kecil-kecil lama-lama besar. Ini yang kita takutkan saat ini. Jadi harapan saya mudah-mudahan dengan program makan siang ini tidak diambil dari dana BOS. Kalau aku kepingin dana BOS itu justru ditingkatkan, mengingat ada banyak guru honor yang sudah seperti ini, ada yang sudah 10 tahun, 15 tahun, ya, yang P3K mungkin belum diangkat saat ini, kan? Apalagi ada lagi P3K, itu gajinya itu, oke, sekarang mungkin itu dari dinas pendidikan langsung ya, bukan dari dana BOS, tapi yang pasti ada masih honor ini semua yang belum diangkat menjadi P3K tersebut. Jadi harapan saya biar terrealisasi semua pendidikan tersebut, segoyanya itu sebaiknya itu dana BOS itu jangan diambil untuk makan siang gratis seperti ini. Kak, kalau kita baca di dunia itu ada 9 negara yang sudah menerapkan program makan siang gratis ini. Memang berbeda-beda kalau kita bicara dari faktor sosialnya. Ada yang negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Cina. Namun ada juga negara yang tingkat ekonominya di bawah Indonesia seperti negara-negara di Afrika. Kalau acuannya untuk program makan siang gratis ini dengan tujuannya, goalnya itu mendapat untuk peningkatan gizi, menurut kakak sendiri, master plan yang perlu dicontoh itu dari negara mana gitu? Kalau kita bicara lah ke Afrika, mungkin karena faktor mereka kesulitan untuk makan di negara-negara Afrika, makanya pemerintahnya mungkin memberi subsidi makan gratis bagi anak sekolah. Tapi kalau seperti Inggris, Amerika yang sudah tingkat ekonominya di atas rata-rata, bahkan seperti yang kita bicara di TV juga kita lihat, sekolah-sekolah elit ketika menunya nanti hanya tempe dan tahu, anak orang kaya macam mana mau makan itu gitu kan? Karena ini kan masih abstrak, tapi pasti dilaksanakan gitu. Acuan kita ini apa yang diperlukan? Hanya menahan lapar atau memang ada faktor mutu gizinya di sini gitu? Ya, kalau sebenarnya kalau dibandingkan negara-negara yang sudah maju lah ya. Sedangkan negara Afrika mungkin memang sangat mereka sangat membutuhkan makan gratis tersebut, Amerika, Inggris dan lain-lain. Menurut saya, artinya justru di Amerika itu kita dibiayai loh. Justru kita dikasih makan, dikasih ini, kita hanya disuruh SDM kita itu lebih hebat lagi. Itu kalau artinya kan PAD mereka sudah berlebih, sudah sangat cukup gitu ya. Kalau di seperti ini mungkin di Indonesia program yang akan dilaksanakan oleh Presiden yang baru yang sudah terpilih nantinya itu semoga itu tidak hanya mengenyangkan perut saja, ya hanya menghilangkan rasa lapar, ya terus bisa mengurangi pembelanjaan di rumah. Maksudnya jangan seperti itu, tapi memang harus ada nilai plus, nilai tambahnya untuk kecerdasan, karena stunting aja termasuk tinggi loh di Indonesia, tinggi saya bilang. Jadi memang perlu. Artinya tidak hanya sekolah yang perlu, ibu hamil juga perlu. Artinya
Jangan sampai nanti yang anak sekolah ini tinggi mau ambilnya tertinggal. Akhirnya malah lebih tipis startingnya daripada hanya gara-gara makan gratis. Jadi harapan saya biarlah nantinya, saya bilang nantinya itu semoga ini terlaksana dengan bagus ya, dengan program yang sudah disampaikan sama beliau-beliau bisa terlaksana dengan bagus. Asal jangan dari dana bos itu dipecah. Itu harapan saya. Yang kedua, untuk stunting juga jangan jadi hilang. Karena pertumbuhan anak-anak ini berawal dari ibu. Jadi kalau nggak ada gizinya bagaimana? Mau dimakan gratis pun dibikin di sekolah. Kalau memang dari awalnya memang sudah susah, ya bagaimana mau menghasilkan generasi muda yang cerdas seperti itu. Jadi memang harus dipilah yang tiga ini. Dana bos, makan siang gratis, sama untuk stunting. Itu harapan saya. Kalau dalam kacamata Bang Rajamin Sirait sendiri ya, sebagai seorang yang selama ini bergelut di bidang ekonomi, ini hanya program sesaat atau bisa berkesinambungan program makan siang gratis ini? Seperti yang dibilang sama saudara Ibu Ria tadi, ini kan kita masih blog, ya. Hanya judulnya makan siang gratis. Kemudian juga siapa yang makan siang gratis, ya kan? Kemudian mutunya bagaimana, tujuannya bagaimana. Kalau menangani stunting bukan makan siang gratis, tapi bagaimana memperhatikan, meneliti baik usia perkawinan yang masih muda, yang belum layak, kemudian juga tentang perawatan setelah dia hamil dan makan anak itu dalam asupan yang cukup, gizi yang cukup. Jadi kalau kita berpikir ini kan, kemudian kita lihat juga tadi Anggaran. bukan anggaran dulu. Apakah ini nanti menjadi perhatian orang terus? Ya. Kalau kayak di luar negeri yang kita bilang tadi, mereka seimbang. Ada misalnya makan siang gratis, pendidikan juga gratis. Seperti Finlandia. Kesehatannya juga gratis. Jadi masyarakat itu benar-benar dimanjakan. Karena masyarakat itu adalah stakeholder negara ini. Ya kan? Nah, jadi kalau kita bilang misalnya mau diperbaiki makan siang gratis, kalau pendidikannya juga rendah, ya tidak juga. Makanya sekarang makan siang gratis itu pertama tadi kita lihat dulu posisi anggaran uang kita. Kemudian mana yang bisa menambah uang. Ya, jangan lagi pajak yang ditambahin. Ya, Pengusaha ya. ya, enggak, semua jadi berat sekarang. Iya. Ya. Kemudian harga-harga naik. Sekarang gimana sumber-sumber yang selama ini banyak tidak kelihatan, itu yang digarap. Ya kan? Nah, jadi kemudian juga pengerja atau kontraktor daripada apa ini siapa? Nah, apakah dari segi kualitas? Nanti kalau misalnya dapat seorang rekanan mengesupkan lagi, berapa lagi tinggal sama masyarakat itu. Jadi sebenarnya kita mesti punya attitude dan mental seperti orang luar negeri. Mereka tahu ini sangat penting sehingga mereka tidak punya keinginan untuk mengambil di situ. Karena dia tahu ini masa depan anak-anaknya. Iya. Ini masa depan negara ini. Kalau kita tahu misalnya ini proyek adalah proyek untuk masa depan, kenapa kita tidak rela untuk tidak ngambil itu? Nah, nanti berebutlah catering semua. Akhirnya kerja orang catering aja semua nanti. Ya kan? Nah, yang takut kita kalau ada lagi muncul kayak pandemi kemarin, gimana lagi nih? Nah, jadi maksud saya jangan satu program itu tidak berkesinambungan, harus dia terus berkesinambungan, going concern. Iya. Jadi kalau kita lihat kesinambungannya tergantung daya tahan, tergantung pelaksanaan. Program ini bagus, ya. Nah, tapi pertanyaannya hanya untuk makan kenyang atau untuk peningkatan kesehatan anak-anak. Jadi kalau bagi saya, penting sumbernya jangan diganggu sumber yang sudah ada. Harus dicari sumber yang lain. Ya, kalau diambil dari dana bos atau diambil dari bansos, ya sama aja. Satu ada, satu lagi habis. Yang namanya komite sekolah yang merupakan wadah orang tua. Ya. Komite sekolah ini
kalau kita bicara khususnya di sekolah negeri, terkesan kan tidak ada fungsinya. Gitu. Menurut ketua sendiri bagaimana gitu? Ketua juga pernah menjadi presiden asosiasi di sekolah swasta kan, yang notabene-nya ketua komite sekolah gitu. Bagaimanalah perbandingan komite sekolah antara sekolah negeri dengan sekolah swasta? Kalau komite di sekolah swasta kemarin saya dipilih. Ya. Bukan ditunjuk ya. Bukan tunjuk. Yang kedua, bukan faktor politik. Kan banyak hari ini komite sekolah panggung. Mencari pengaruh, dikenal orang. Padahal ini bukan panggung. Ini ladang. Ya. Itu di sekolah mana? Sekolah negeri apa swasta, Pak? Yang mana? Yang menjadikan komite sekolah ini Ya ada contoh. Padahal ke sekolah itu nggak pernah, nggak tahu apa masalah sekolah itu, apa punya ide untuk sekolah itu. Kita banyak memilih orang berdasarkan ketokohannya, bukan berdasarkan kemauannya, bukan berdasarkan keinginan dia. jadi jabatan politis lah dijadikan seolah-olah. Wah, sekarang nggak usah jauh-jauh, STM aja pun jabatan politis kok. Ya kan? Semua kegiatan sekarang dimanfaatkan untuk politis. Harusnya gitu jadi ladang kita, jadi panggung. Kita di situ menari-nari, orang nonton, orang yang penontonnya kecewa, kita kesenangan. Ya kalau kita lihat misalnya komite sekolah, dia kan harus punya pengawas, dia kan? Iya. Mengawasi semua. Kenapa uang sekolah mahal? Kenapa ada pungutan ini? Kenapa ada ini? Penerimaan gimana? Harus ke sana dia. Karena manusia ini bersifat lupa. Semua manusia harus punya keterbatasan supaya dia jangan menyalahgunakan. Ya, abuse of power. Ya kan? Kalau ada misalnya, kenapa wartawan ada kode etiknya? Kenapa ada organisasinya? Ya tujuannya itu. Peningkatan SDM, pengawasan, serta pelaksanaan sehari-hari. Seperti misalnya Orbit ini masuk Dewan Pers. Sehingga Dewan Pers inilah sebagai sertifikasi untuk dia bisa berkomunikasi dengan pemerintah. Dan mereka mendapatkan kompensasi dari pemerintah. Sehingga tidak ada lagi yang namanya pers yang membantai atau cari uang. Ya kan? Menjadi pers yang membangun dan edukasi, koreksi yang bagus. Jadi semua sebenarnya diciptakan sistem regulasi itu adalah untuk mendukung percepatan pembangunan dan demokrasi di Indonesia lebih baik. Kalau menurut kakak sendirilah bagi penggiat sosial, komite sekolah ini kan wadah sebenarnya, wadah sosial bagi orang tua yang memiliki anak-anak bersekolah di situ. Apakah hari ini itu sudah terwujud? Sebenarnya ya secara keseluruhan tidak ya, tapi di beberapa sekolah yang saya lihat itu memang itu terlaksana seperti yang dibilang Bang Taja tadi. Mungkin sebagian ada menjadi panggungnya di situ ya. Tapi kalau boleh ya, karena itu kan komite sekolah punya pelayanan. Apa keluhan-keluhan di sekolah itu kan ditampung sama komite. Iya. Gak usah jauh-jauh, dana-dana mungkin yang kurang dari dana pos yang bisa direkrut oleh orang tua. Memang melalui komite ini. Ya, jadi salah satu wadah yang bagus memang untuk lebih mengenal bahwa orang tua lebih terlibat di dalam dan tahu bagaimana proses belajar mengajar, apa kendala di sekolah, dan tidak mungkin dinas pendidikan setiap hari tentang itu kan gitu kan. Jadi sebagai perwakilan sebenarnya komite itu perwakilan dari dinas pendidikan untuk mereka mengawasi seperti apa sih. Makanya ada hak komite. Seandainya sesuatu hal terjadi harus mengajar atau gimana pun dana itu, komite itu bisa berhak mengadu ke dinas yang bersangkutan seperti itu. Jadi harapan saya nantinya kalau komite sekolah itu menjadi wadah orang tua, bukan sebagai tukang gosip ya. Jadi gosip enggak, ya. Jadi dari itu wadah yang bisa menambah wawasan terlebih untuk mengawasi dari dana-dana pos yang ada, ya kan. Dan saya pernah ada satu komite sekolah ini ya, di salah satu kabupaten ini. Artinya komite sekolah ini sangat bagus. Waktu sekolah ini mau direnovasi lah istilahnya, saya meminta lah biarkanlah komite sekolah ini yang membuat, karena anggarannya. Maksudnya yang kelola ya. yang mengerjakan ya. Karena mereka ini kuyuk gitulah ya. Tapi mungkin karena ini tidak boleh secara sepihak, memang harus tender kan gitu ya.
tidak bisa kita, gitu kan. Apa kalau saya bilang saya paksakan untuk prioritas kan tidak mungkin. Tapi sedikit perhatian harusnya dibuatlah di komite sekolah ini. Karena mereka, mana ada sih seorang pemborong mau bertanggung jawab untuk merenovasi setiap tahun. Maksudnya memperbaiki biaya-biaya, misalkan ada yang rusak, mana ada sih gitu. Perawatannya. Selesai untuk perawatannya, mana ada sih kalau memang pemborong atau tender ya sudah selesai gitu ya. Tapi komite sekolah ini mau untuk perawatannya setiap tahun mereka mau. Nah itu harapan saya. Terkadang kita perlu juga sih sedikit membelok, tapi untuk kebaikan, bukan untuk memberikan keuntungan ke salah satu pihak, bukan. Iya. Tapi kita memikirkan ke depannya. Mungkin seandainya itu diberikan ke komite, dana bos itu tidak lagi digunakan untuk perawatan bertahun-tahun setiap tahun. Mungkin sudah ada komite yang memberikan berkatnya untuk perbaikan sekolah tersebut. Jadi sangat bagus memang komite sekolah ini apabila digunakan dan dimanfaatkan dan dilaksanakan dengan baik. Seperti itu. Baik Ketua, tadi kita kan sudah bincang-bincang mengenai politik, mengenai program makan siang. Closing statement lah dari Ketua Rajamin dulu mengenai pilkada di Sumatera Utara tahun 2024 ini yang akan kita laksanakan nanti. Ya kita berharap ya semua harus jadi lebih baik esok harinya. Tapi kita mulai dari hari ini. Kemudian kita juga mau kewibawaan lembaga-lembaga yang telah ditunjuk undang-undang. Yang dipilih itu menjadi lembaga yang dapat dipercaya. Ya kan? Misalnya KPU, Bawaslu. Ya kan? Jangan jadi momok. Jangan menjadi lawan. Ya. Kalau kita lihat sekarang kayak KPU sepertinya hanya menyelenggarakan aja kayak IO aja dia. Ya kan? Dia nggak pernah mau tahu gimana sebenarnya keadaan di rakyat ini sekarang. Apa yang mereka perlu ubah? Sistem apa yang mereka perlu buat? Jangan hanya bicara tentang sistem teknologi. Tapi gimana kehadiran masyarakat ini? Animo masyarakat ini datang untuk memilih dan melihat orang yang mau dipilih. Ke depan saya harapkan untuk politik supaya jauh lebih baik. Supaya transaksi money politik ini makin berkurang. Supaya tidak ada lagi keterlibatan orang-orang dan partai politik kepada biaya kampanye, biaya sosialisasi, itu dianggarkan di KPU. Seperti di Amerika. Saya sebagai calon hanya datang. Disiapkan semuanya, saya datang dengan gagasan saya, narasi saya, dan rekam jejak saya. Kalau sekarang kan kita semua yang siapkan. Kita yang jadi pengantin, kita juga jadi IO-nya. Kita jadi pengantin, kita juga jadi pelayannya. Nah, kalau kita namanya pengantin itu kan tinggal duduk di pelaminan. Nah, jadi harus semuanya diserahkan ke KPU. Begitu juga ke Bawaslu. Kemudian partai politik ke depan juga harus kasih anggaran yang baik. Per tahun berapa. Supaya mereka juga bisa lebih empati terhadap keadaan-keadaan bangsa ini. Kalau kita lihat sekarang, negara kita ini, kita bilang negara demokrasi. Partai politik ada demokrasi enggak? Hah? Kan enggak semua partai politik ini ada munasnya, ada kongresnya. Ini juga. Kan enggak demokrasi juga. Kita cerita demokrasi yang bagus, yang modern, yang sehat. Tapi kita selaku orang yang diberikan wewenang untuk pelaksanaan demokrasi itu kan demokrasi. Jadi sebenarnya kita ini ambivalen. Kita mau baik, tapi kita sendiri nggak tahu bahwa bagaimana itu baik. Kita mau menyapu, tapi kita pakai sapu yang kotor. Jadi partai politik ini juga menjadi prioritas pemerintah untuk pendidikan politik ke depan. Jadi partai politik bertanggung jawab terhadap pendidikan politik sejak dini kepada anak-anak. Sehingga partai politik ini tidak hanya jadi pelaku untuk permainan. Ya kan? Jadi dia juga menambah kualitas dirinya dengan SDM-nya, dengan kadernya. Sekarang kan kader loncat-loncat aja semua. Di mana dia bisa masuk loncat. Ya kan? Yang mana lolos dia ke sana dia pergi. Jadi kepada kita hari ini. Dan bangga sekarang calon ini kalau dia lolos dari sana, di sini aku udah lolos. Enggak. Ya. Jadi kalau kita lihat negara-negara yang mungkin kita bilang negara-negara kayak komunis,
Kenapa mereka bisa loyal kepada partainya? Ya kan? Kayak di Amerika hanya 2 partai, Demokrat sama Republik. Nggak pernah pindah-pindah partai ini. Karena mereka tidak pernah juga jadi jualan. Siapa aja bisa punya kemampuan. Obama yang kulit hitam, yang notabene dulu Amerika rajanya rasis, bisa menerima itu. Kenapa? Sistem. Nggak bisa dihalangi dia, karena sistem mengatakan dia bisa. Ya kan? Nah, jadi sistem itu yang perlu diperkuat. Dan sistem itu bukan diobok-obok. Sistem itu terus terjaga dengan baik. Dengan apa? Dengan kecukupan. Kecukupan materi, kecukupan fasilitas, KPU bertanggung jawab untuk semua acara, begitu juga Bawaslu, begitu juga nanti dengan partai-partai politik. KPK sudah pernah menyarankan, mengusulkan supaya partai politik diberikan dana besar. Daripada dia mengambil sana sini, lebih bagus dia kasih besar supaya bisa dia hidup. Karena jujur aja sekarang partai politik itu nggak bisa hidup kalau tidak ada mesin uangnya. Karena besar. Untuk biaya ATK saja, untuk biaya konsolidasi besar. Tapi kalau setiap partai ini dapat biaya yang cukup besar, menutupi kebutuhan rumah tangganya dan kegiatan-kegiatannya, pasti dia tidak akan jualan untuk berpolitik. Sekian, terima kasih. Untuk Kak Arya Gurning sendirilah, apalah closing statement Kak Arya dengan harapan bagaimana nanti pilkada kita ini tidak menghasilkan huru-hara politik setelah perhelatan pesta demokrasi. Karena yang kita lihat hari ini, huru-hara politik itu muncul setelah pesta demokrasi gitu. Statement saya, ya itulah Indonesia. Terjadi dulu baru huru-hara, nggak huru-hara dulu baru terjadi, gitu ya. Jadi statement saya, mudah-mudahan di pilkada tahun ini pemilihan bupati dan maupun gubernur ini berjalan dengan baik, ya, saling mendukung, apapun keputusan nantinya tidak melakukan anarkis lah ya, dengan pro dan kontra seperti apa. Kalau pro dan kontra itu ya biasa ya, tapi tidak melakukan anarkis dengan mematikan sesuatu atau seseorang calon seperti itu. Jadi yang kedua adalah jangan pernah matikan karakter seseorang melalui masalah-masalah apapun di belakangnya. Karena calon yang maju, yang membuat patah itu bukan uangnya, tapi mematahkan karakternya. Nah, itu yang menjadi sorotan utama yang saya lihat selama pilkada ini. Terus yang ketiga, calon-calon tersebut harus menjaga. Artinya menjaga image dia, menjaga kualitas dia, kuantitas dia, potensi dia. Memang itu harus dijaga. Dan memang harus membuka peluang. Karena kan homogen ini ya, masyarakat Sumatera Utara homogen. Homogen artinya pasti ada yang begini. Jadi dia harus membuka selebar-lebarnya hatinya, selebar-lebarnya pikirannya, dan harus benar-benar merangkul. Jiwa patriot itu dan jiwa sosial itu memang dituntut untuk saat ini. Karena kenapa? Saya sampaikan harus di Indonesia itu asas sosialnya harus tinggi. Karena sudah dibarengi dengan bansos. Nah itu yang membuat. Jadi belajar dari situ sebenarnya masyarakat Indonesia tidak perlu lagi belajar attitude bagaimana sih kita bersosial. Saya rasa tidak perlu lagi karena sudah ada ilmunya secara langsung dengan memberikan bantuan BIT itu. Itu kan sudah bagian dari sosial gitu ya. Ya. Nah, yang terakhir saya mengenai pendidikan, dana bos itu biarlah itu di tempat tersendiri, makan siangnya tersendiri, dan stunting untuknya tersendiri. Artinya buatlah anggaran yang tidak mengganggu dana-dana yang sudah ada. Kalau boleh malah kita tambahkan. Untuk menambahkan dana bos ini berarti makan siang tidak usah. Ya kan dari dana bos itu yang dilakukan seberapa pun itu. Artinya makan siang bukan harus mewah. Tempe tahu dia bergizi daripada segalanya. Artinya gitu ya. Jadi bukan mengharap nanti seperti yang terjadi. Mau nggak ya anak-anak orang harus makan tempe tapi ini ya harus dong. Artinya kalau memang ada subsidi yang dari yang mungkin yang bisa digandeng dari luar, yang lebih bagus lagi kalau memang ada subsidi. Tapi apakah itu akan berkesinambungan?
atau tidak seperti itu. Jadi mari kita tempatkan kos-kosnya yang sudah ada, artinya jangan diganggu-ganggu lah, seperti itu, agar proses belajar mengajar juga nanti jangan sampai terganggu. Pokoknya intinya bagi saya adalah jangan membuka peluang untuk korupsi, hanya itu aja pesan saya. Terima kasih. Baik pemirsa Orbit Medan Channel, itulah tadi bincang-bincang kita dengan dua tokoh, Bapak Rajamin Sirait dan Ibu Hotria Gurning mengenai iklim perpolitikan, kemudian mengenai isu-isu nasional. Harapan kita statement yang disampaikan mereka ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, sehingga perpolitikan ataupun dunia pendidikan kita menjadi lebih baik di masa mendatang. Pesta demokrasi tidak menyisakan huru-hara politik, apalagi perpecahan di tengah masyarakat. Terima kasih. Kita berjumpa kembali dalam program Ngorbit, Ngobrol Bareng Orbit, di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.